Podcast habis kerja. Gue fresh graduate nih. Gue fresh graduate, gue diterima di kerja di divisi HR. Nah itu apakah langsung diberikan delegasi untuk menginterview pelamar gitu? Bisa. Apakah bisa? Bisa. Apakah ada waktunya dulu? Soalnya, saya kan soalnya kita juga fresh graduate, kita baru pertama kali kerja gitu di satu perusahaan itu. Apakah langsung si perusahaan itu bisa mempercayakan untuk memilih pekerja-pekerjaannya itu pada kita gitu. Benar. Nah, ini ada HR undercover di sisi gelap HR. Jadi yang tadi seperti saya bilang, yang tadi yang skill 1 nih itu dia bisa dia mengerjakan dengan pengawasan. Biasanya kalau orang baru yang pertama itu dia sudah duduk samping gue interview orang. Dia ngeliatin. Oh, di supervise gitu ya. Dia ngeliatin gue. Terus gue bilang gimana gitu. Gue nggak bilang dia oke atau enggak, gue nanya dia. Terus gimana kurang harus ditanyain kayak gitu. Biarin dia explore. Oh udah. Yang kedua misalnya udah siap mau nanya bisa interview nggak? Oh belum nih, sekali lagi nanya, lihat. Oh udah interview lagi. Tuh yang baru yang selanjutnya dia menginterview, gue ngeliatin. Gue nemenin. Lepas gitu ya. Tetap didampingin. Jadi pemimpin atau misalnya ngedevelop orang itu sama kayak seorang ayah ngajarin anaknya naik sepeda. Gitu. Jadi ketika anaknya naik sepeda dari belakang tuh kita pegangin dulu tuh. Pas udah mulai bisa dilepas pun kita ikut lari di belakangnya. Gitu. Ketika dia udah berhasil kita kasih semangat, oh hebat gitu. Kurang lebih kayak gitu ngedevelop orang. Nah itu yang dilakukan sama gua waktu itu gitu ya. Tapi ada secret ya, ada satu sedikit rahasia. Mungkin teman-teman jangan bully ya, tolong gitu ya. Karena saya juga manusia gitu ya. Karena ini demi kepentingan tim gua juga. Nah, sorry buat teman-teman mungkin yang pernah gue panggil gitu ya. Jadi ceritanya gini. Ada lamaran yang terpilih sama yang gak terpilih. Iya. Yang gak terpilih gue panggil buat latihan dia. Gitu. Parah. Kan gue udah bilang ya dibully. Parah. Jangan ditiru teman-teman, ini untuk adegan 18 tahun ke atas. Aduh. Ternyata gitu ya. Gitu. Ini udah dibully duluan sebelumnya ya. Itu pelamar Diwakili ya Bu. udah seneng banget tuh pelamar. Gue interview kan. Ternyata cuma buat jadi bahan penyerupaan ya. Ini undercover. Iya. Jadi kalau buat HR paling pertama jadi supervisor itu mencontohkan dulu. Benar. Habis mencontohkan, didampingin, habis itu diawasin. Ya, gitu kalau kan. misalnya habis itu baru dilepas sendiri. Benar. Pokoknya kalau mau tahu konsepnya seperti apa, sama kayak ayah ngajarin anaknya naik sepeda. Gitu. Nah, sekarang dari divisi yang lainnya adalah HR di divisi training ya. Ya masih satu departemen sih. Masih departemen Human Capital Development gitu. Oh ya, nah training apa maksudnya nih? Nah, mungkin bisa dijelasin dulu. Panjang sih trainingnya. Ini gue gak mau bicara terlalu teknis gitu ya, karena bingung. Tapi mau gak mau teknis juga sih sebenarnya. Iya. Ya udahlah. Pelan-pelan lah. Jadi training kita pintar kok. Ya kita jadi teman-teman yang mau jadi HR gitu ya, menurut gue merekomendasikan untuk jadi HR yang fokus spesialis di training, karena ilmunya sangat fluktuatif gitu. Karena di training ini kita harus satu lembar buku lebih belajar duluan dibanding yang mau kita training gitu timnya gitu. Dan menurut gue HR training tuh luar biasa gitu ya, maksudnya banyak yang bisa diimprove gitu, dan lu bakal jadi orang mahal di situ gitu. Menurut gua sih ilmunya lebih tinggi lah ya. Iya, maksudnya kompetitornya sedikit gitu. Kalau orang yang melakukan training emang pasti banyak, tapi kalau ketika lu mendalami banget tentang training itu luar biasa gitu. Emang bisa milih ya. Gue pengen di posisi HR yang ini gitu. Emang bisa? Sebenarnya ya tergantung atasan gitu, tapi ketika misalnya lu menonjolkan diri lu tentang satu spesialis itu, menurut gue lo akan fokus di bidang itu dan oke banget gitu, punya nilai lebih lah gitu. Karena kan dokter spesialis sama dokter umum juga beda harganya gitu kan, kayak gitu. Iya, tapi memang kalau spesialis itu ada yang bilang, kalau spesialis nanti makin sempit nih peluang kerjanya. Ya banyak faktor sebenarnya. Cuma kalau lo udah menguasai dalam-dalamnya training, menurut gue itu paling oke banget. Sayang lu dikit gitu ya Mas Obi ya gitu.
Jadi bisa kita hitung lah. Jadi kalau tadi bagian training itu pertama ada training untuk karyawan baru atau induction, lalu ada training refreshment, ada training skill up gitu. Jadi ada. Jadi kadang-kadang kalau orang yang udah bekerja setahun 2 tahun, kadang-kadang dia suka lupa hal-hal kecil yang akhirnya ditinggalkan oleh dia. Padahal itu penting banget gitu. Jangan sampai lupa. Training apa tadi? Pertama Induction untuk karyawan baru, untuk refreshment sama skill up. Jadi kalau refreshment ya kita bahasnya ya ada namanya skill metric setiap karyawan. Skill metric itu dari mana sih? Dari job desk yang di-convert jadi metrik jabatan. Misalnya job desk admin apa nih? Admin marketing misalnya. Job desk admin marketing ABCD. Nah, ABCD ini standar yang A ini berapa, misalnya 3, terus yang B berapa 4. Nah, di-compare sama yang lu rekrut orang lu saat ini misalnya gue jadi admin marketing, gue ditempatin jadi admin marketing. Nah, standar skillnya misalnya standar skill dari mana? Dari job desk. Nah, gue dibandingkan sama standar skill udah oke atau belum. Nah, kalau misalnya ada poin-poin yang belum oke, berarti itu yang harus di skill up. Nah, itu tugas lu. Ya, gue bikin ke training apa aja sih yang akan dilakukan selama setahun. Gitu, patokannya salah satunya dari itu training need analysis yang gue buat dari kondisi dari gap antara metrik jabatan dibandingkan dengan skill metrik saat ini gitu. Kayak gitu. Nah, itu lo trainingnya dalam bentuk apa tuh? Banyak. Gitu. Sebagai contoh kasus mungkin. Contoh kasus, jadi trainingnya ada 4. Kalau yang gue biasa lakukan gue pecah jadi 4. Ini karena gue afiliasinya banyak ke Jepang waktu di perusahaan. Karena gue emang dididik awalnya sama Temin waktu itu karena kita banyak afiliasi ke Temin. Kalau teman-teman belum tahu, Temin itu adalah Toyota gitu ya. Toyota. Jadi waktu itu kita pakai Tanoko itu level 1 2 3 4 gitu ya. Kalau level 1 ini ya dia tahu gitu. Dia tahu tapi dia masih butuh pengawasan dalam pekerjaan. Jadi misalnya kita trainingnya cuma in class, materi segala macam. Yang kedua, dia ngerti, tahu dan bisa mengerjakan tanpa pengawasan. Artinya kita udah mulai praktek simulasi. Praktek simulasi. Nah, yang ketiga, dia udah bisa problem solving tambahannya. Jadi kadang-kadang untuk trainingnya kita sengaja nih dibikin kondisi-kondisi abnormal. Gitu. Kalau misalnya teman-teman yang jurusan mesin, misalnya ada mesin tiba-tiba rusak nih, tiba-tiba berhenti, gimana kalian bisa melakukan problem solving. Yang keempat, ini dia udah bisa mengajarkan. Nah, berarti sini kita kasih tahu nih bagaimana sih untuk jadi trainer, bagaimana untuk mendelivery materi ini, seperti itu sih. Nah, itulah misalnya. Nah, yang skill materinya tergantung dari job desk-nya dia gitu. Itu sih. Oke, dari situ selesai. Habis itu pekerjaan yang seru lagi adalah di HR bagian appraisal tadi ya? Iya, jadi appraisal itu apa sih? Gue appraisal itu apa sih? Penilaian kinerja. Kayak mau ngajuin kredit ya appraisal dulu. Benar. Kayak gadai barang juga sama. Oke, sering ya? Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian boleh endorse. Oke, siap. Banyak sekali. BCA, pegadaian, apalagi? Gue mau ngomong tapi nanti dipotong ya. Tolong itu dipotong bahaya soalnya. Itu gede tuh, betul. Aduh. Oke. Tadi apa tuh? Appraisal, performance dan appraisal. Nah, itu boleh di Performance appraisal enggak dipisah. Nggak bisa performance appraisal. Performance appraisal. Artinya apa? Boleh tahu tuh. Itu apa tuh bagian itu tuh? Jadi di mana itu kita menilai kinerja karyawan dalam periode tertentu. Periode tertentu tergantung dari perusahaan, apakah dia mau per tahun, per semester, per kuartal atau per bulan gitu. Kayak gitu. Nah, unsur-unsurnya itu banyak tergantung perusahaan juga. Cuma yang biasa gue pakai itu yang pertama pencapaian departemen, yang kedua pencapaian hasil kerja, terus ada yang ketiga tentang disiplin kayak absen dan lain sebagainya, SP dan lain sebagainya. Yang terakhir yang keempat adalah point improvement gitu. Kayak itu kayak apa sih? Apa KPI? Jadi tergantung nih. Jadi di penilaian nih. Jadi sama usernya langsung dia melakukan penilaian terhadap staff-staffnya. Benar. Nah, itu tergantung dari perusahaan itu dia lebih efektif pakai yang bulanan kah, quarterly kah, semester atau tahunan. Nanti dia mencapai nggak ya KPI bisa. KPI dia. Jadi job desk-nya dia dideskripsikan di awal. Di quarterly-nya dia udah ngerjain sampai mana sih? Penilaiannya berapa? Gue juga ya. Ada penyamar ya. Kita view dia apa? Penyamar. Mana sih? Quarterly, semester atau tahunan? Oke. Dan juga itu
tujuannya buat apa sih gitu. Iseng aja sih sebenarnya pada karena kerjaan sih. Apakah wah ini udah jelek nih Pak, terus ngomong ke atasan lupa nih kayaknya mesti dipecat nih Pak gitu. Benar. Sebelum itu gue mau jawab dulu, misalnya biasanya kalau kita bikin YAP, Year Activity Plan, itu Year Activity Plan itu disesuaikan sama sasaran mutu perusahaan. Dari situ baru kita pakai metodenya OKR. Kalau yang belum tahu OKR bisa search di Instagram saya, tapi nggak ada sih, tapi follow aja nggak apa-apa. Orang baru ya. Iya. OKR sekarang OKR. Apalagi kan. Jadi OKR itu kan by result, objective, key result gitu ya. Jadi dari bikin YAP ini, jadi apa sih yang mau dilakuin? Nah, tiap aktivitas itu ada poinnya. Nanti ada poin summary-nya berapa nilainya gitu. Itu pencapaian departemen. Nah, penilaiannya pun ada macam-macam. Ada yang bisa pakai 360, kan kayak efek kamera itu kan, yang beauty 360. Ya? Benar. Nah, 360 itu jadi penilaian atasan, penilaian bawahan, penilaian rekan kerja gitu. Dan rekan kerja itu 360. Terus ada juga misalnya penilaian yang sifatnya memuaskan pelanggan. Contohnya customer oriented. Contoh misalnya gue di bagian rekrutmen. Customer gue adalah departemen lain. Misalnya marketing yang minta orang. Artinya gue udah cukup memuaskan belum sih buat marketing, walaupun gue bukan alat pemuas gitu kan. Gitu. Nah, dia yang nilai gue. Jadi yang nilai gue itu pertama atasan gue sama next pelanggan gue. Gitu. Jadi ada banyak metode penilaian sih sebenarnya gitu. Nah, ini gue. Nah, ya pertanyaan kedua belum jawab, gue lupa lagi nih. Gitu. Ini masih nyambung nih tadi OKR itu. Nah, jadi yang misalnya kayak contohnya ini ada karyawan misalkan kontrak awalnya ya kan. Jadi sebelum dia naik jadi karyawan tetap itu kan ada penilaian dulu tuh. Itu sebetulnya sama nggak sih dengan OKR itu? Karena kan itu penilaiannya kan yang gue tahu itu kan ada dinilai sama atasan, ada yang si karyawan tersebut menilai dirinya sendiri. Gitu. Nah itu gimana? Itu sama nggak sebenarnya? Oh iya ada gitu ya. Iya kan? Ada gitu self assessment ada. Iya. Kayak kenal kayaknya. Oke. Jadi kalau yang dari experience gue biasanya membedakan metodenya, bahkan untuk tiap level beda metodenya gitu penilaiannya, karena targetnya pun beda gitu kan. Terus contoh kayak misalnya yang punya bawahan sama yang punya bawahan sama yang nggak punya pasti berbeda penilaian komponen-komponennya. Bagaimana dengan yang kontrak, itu juga sama, beda juga. Biasanya kalau itu penilaian atasan dibandingkan sama absensi rate gitu ya. Terus yang tadi misalnya dia berapa kali melakukan improvement gitu ya. Jadi improvement kan kalau misalnya di perusahaan Jepang mungkin teman-teman udah nggak asing sama namanya QCC, QCP, SS, Lean Six Sigma dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu poin-poin itu penilaian. Terus dari situ ya dari kontrak itu apakah mau diangkat jadi PKWTT, kita lihat misalnya dari hasil kerjanya atau dari penilaian atasan rekomendasinya apa gitu. Terus kita lihat juga komunikasi sama rekan kerja gimana, atau enggak. Jangan sampai dia jadi Superman sendiri gitu, karena kan kita tim gitu ya. Jadi orang ibaratnya enggak deh, makanya untuk tim yang jadi Superman tuh menurut gua enggak bisa, enggak boleh gitu. Jadi semuanya harus ada bisa backup, bisa gantiin gitu. Terus tadi ini apa itu? Jadi itu namanya OKR apa bukan yang? Bukan, beda ya. Beda. Kalau yang gua mungkin di perusahaan beberapa bisa jadi sama, tapi dia melakukan kontribusi untuk yang KPI OKR tadi itu. Walaupun KPI sama OKR sebenarnya beda sih, beda metodenya aja. Tapi dia berkontribusi untuk kan yang YAP ini ya activity plan ini kan untuk departemen. Gitu. Jadi dia tetap menyumbang di situ, tapi untuk penilaian individunya beda gitu. Nah, terus udah ya, belum jawab ya? Belum. Yang mana lagi? Berarti bukan ya? Beda. Berarti yang tadi itu namanya adalah assessment. Berdasarkan penilaian atasan, penilaian biasa aja sih. Nanti rekomendasinya seperti apa. Lalu bagaimana dia melakukan self assessment? Ketika kita melakukan sertifikasi BNSP biasanya suka ada tuh self assessment dulu. Dia masa kompeten enggak gitu. Kalau enggak kompeten ya udah enggak usah di assessment, kelar, dia selesai gitu. Kalau training sertifikasi BNSP biasanya kayak gitu. Nah, kalau ada perusahaan-perusahaan yang melakukan self assessment juga enggak ada salahnya juga sih gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak sebelum kompeten di beberapa poin, ya udah berarti artinya dia nggak lulus, dia sendiri aja nggak percaya diri gitu. Triknya seperti itu. Ketika lu ada beberapa perusahaan yang menuliskan self assessment dulu, baru dari usernya. Benar. Seperti apa? Kalau lu pengen dapat nilai bagus, lu harus confidence dulu sama diri lu. Lu isi dulu poinnya di atas rata-rata. Otomatis
apalagi orang Indonesia. Benar. Dia nggak enakan pasti bilang, wah lu belum ini rata-rata ya. Benar. Pasti setidaknya dia akan nurunin sedikit aja. Tapi kalau lu ngasih nilai 0 sampai 10 nih misalnya, lu naruh nilai lu di 6, ya lu turunin jadi 5 coy. Iya. Tapi kalau lu naruh nilai lu 8 atau 9, paling enggak 7 atau 8. Benar. Itu triknya sih. Iya. Nah terus tadi itu penilaian itu tuh buat apa sih jadi? Nah, yang pertanyaan juga belum jawab sih tadi. jadi ada 2 nih. Kalau yang si Robi sampein itu, Robi sampein itu biasanya tuh ketika nanti di akhir tahun, dia akan menjadi penentu orang ini sudah mencapai targetnya apa belum dan bisa menjadi rekomendasi dia dapat bonus atau kenaikan gaji biasanya. Ya, benar. Gitu. Atau naik berarti mungkin naik jadi karyawan tetap ketika apakah bisa jadi faktor turun gaji juga Enggak bisa sih itu. Kalau turun gaji itu paling jarang walaupun lu ada namanya demosi. Iya, paling ketunjangan yang dicabut. Tapi kalau gaji pokoknya enggak, karena perusahaan itu nggak bisa serta-merta menurunkan gaji seseorang, makanya ujung-ujungnya paling dipindahkan ke departemen. Jadi tunjang departemen lain untuk kalau masih mau dipakai. Tapi kalau nggak biasa dikasih. Berarti nggak sampai penilaian itu menyebabkan dipecat itu enggak ya? Bisa menjadi pertimbangan. Perpanjang kontrak apa enggak? Bisa dipecat gitu. Misalnya bukan pemecat ya, PHK gitu ya misalnya. Tapi sebenarnya nggak langsung kayak gitu. Ya, enggak misalnya gitu. Lo harus jelasin dulu ya tahap-tahapannya ada SP. Benar. Misalnya ketika misalnya periode kontrak dia bisa 1 tahun. Dalam 1 tahun sebulan 2 kali SP2 misalnya gitu. Atau misalnya enggak sebulan sekali, enggak mungkin sih sebulan sekali misalnya dalam 1 tahun misalnya dia 3 kali atau 2 kali SP2, 1 kali SP3. Ya udah pasti jadi bahan evaluasi kita buat tidak melanjutkan sebenarnya. Nah itu kan kontrak. Kalau misalnya PKWTT atau karyawan tetap juga itu juga bisa dimungkinkan juga. Bisa. Saya performnya emang lagi jelek gitu, terus menerus. Nah, ini mau menjawab yang tadi mana yang efektif apakah tahunan yang tadi ya. Kalau saya merekomendasikan untuk maksudnya idealnya sih sebenarnya baiknya sih 3 bulan sebenarnya. Tapi mungkin akan capek juga sih rutinitas sampai 3 bulan. Jadi cepet banget. Baiknya tuh ya per 6 bulan. Kan ya? Benar. Kenapa enggak 1 tahun? Jawabannya adalah misalnya gue kerja dari bulan Januari sampai September, bagus nih gue semangat. Ada satu momen di Oktober November gue drop misalnya, entah itu ada masalah keluarga, misalnya gue sakit-sakitan atau apa. Ketika gue dinilai di Desember, yang orang yang paling ingat yang apa? Yang November Oktober, yang jeleknya gue. Itu yang khawatir kalau 1 tahun sekali gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah itu kan juga stepnya kan, misalkan performa jelek, ada metodenya dulu kan. Benar. Biasanya di coaching ya Ki ya. Benar, yang meong-meong itu. Oke. Hapus kita. Sih gue nomor Jangan pakai ya. Oh iya. Oke. Oh iya. Oke, nah tadi jawab pertanyaannya yang tadi buat apa sih penilaian ini gitu kan? Yang iseng-iseng. Salah satunya. Enggak juga lah. Bisa jadi gitu. Bisa jadi di perusahaan itu ya cuman ngikutin prosedur aja gitu ya, SOP aja gitu. Iya. Biasanya cuma database doang. Iya, gitu karena kenapa disebut iseng? Ya dinilai tapi nggak ada benefit tambahan setelah dinilai. Bisa jadi karena cuma evaluasi aja. Iya, evaluasi aja bisa jadi. Nah, untuk apa yang tadi kita bikin peta potensi dan kompetensi. Mana yang punya potensinya bagus, tapi kompetensinya belum ada, maksudnya belum bagus, atau yang kompetensinya bagus tapi potensinya nggak ada gitu. Yang tadi ada 4 jadi di diagram kuadran gitu, kayak gitu sih. Itu salah satunya untuk pemetaan itu. Nah, petanya untuk apa pertanyaannya kan? Jadi raw datanya adalah penilaian kinerja, data informatifnya diagram kuadran. Actionnya apa setelah ini? Kita peta orang yang punya potensi besar tapi nggak ada kompetensinya belum ada ya. Artinya harus kita apain? Harus kita coaching, mentoring gitu ya. Nah itu tadi ya training. Iya, treatmentnya apa nih dari 4 kotak ini beda-beda kegunaannya untuk itu. Salah satunya ya. Terus bukannya buat kenaikan gaji penambahan, itu benefit yang kita kasih. Sebenarnya untuk HR yang kita pakai adalah untuk petanya itu gitu. Dia akan saat ini di tahun ini dia di kubikel mana sih? Benar. Dan harus diapain treatmentnya. Gitu. Jago deh. Harusnya di sini. Ini siapa sih? Podcast Habis Kerja.